Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Novi Iman selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Satya Indrawijaya, mahasiswa MMUGM Kampus Jogja Konsentrasi Strategik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Kapabilitas PDAM Tirta Sembada dalam memproduksi air minum dalam kemasan Daksu dengan pendekatan kapabilitas dinamis. Latar belakang penelitian ini berawal dari bisnis AMDK yang memiliki persaingan yang sangat kompetitif, ya, sangat kuat. Menurut data dari Tempo.co yang ditulis oleh Ramadan, pada tahun 2018 kurang lebih terdapat 500 perusahaan AMDK di seluruh Indonesia. Tentu saja Aqua mendominasi pangsa pasar dengan 46,7%, karena produk Aqua juga sudah diproduksi sejak 1973. Eh, Banyaknya perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan dipengaruhi oleh semakin meningkatnya konsumsi air minum oleh masyarakat Indonesia. Menurut data dari BPS pada tahun 2000, hanya terdapat 0,86% penduduk Indonesia yang mengkonsumsi air minum dalam kemasan. Tetapi di tahun 2016 jumlah itu meningkat menjadi 31,30% masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi air minum dalam kemasan. Perubahan pola konsumsi inilah yang coba dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan baik skala besar maupun skala kecil untuk mendapatkan keuntungan di bisnis AMDK. Tidak terkecuali oleh beberapa PDAM di seluruh Indonesia. Saya sebutkan beberapa contohnya seperti PDAM Tirta Gemilang Magelang, PDAM Tirta Dharma Bengkulu, dan PDAM Tirta Merapi Klaten. Dan ada pula PDAM yang berasal dari Jayapura. Hal yang tidak jauh berbeda juga ada di daerah istimewa Yogyakarta, di mana dari 5 PDAM, 4 diantaranya sudah memproduksi air minum dalam kemasan, termasuk PDAM Tirta Sembada Sleman yang memproduksi AMDK dengan nama Daksu. Daksu ini dapat diartikan sebagai dari air Kaliurang. Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu PDAM di seluruh Indonesia memang memiliki sumber mata air sendiri, termasuk PDAM Tirta Sembada Sleman yang memiliki sumber mata air yang baik, yaitu sumber mata air Umbul Wadon yang berada di Gunung Merapi. Tapi memiliki sumber mata air yang baik saja tidak cukup. PDAM Tirta Sembada Sleman harus memiliki kapabilitas yang baik dalam memproduksi AMDK Daksu agar memiliki daya saing yang baik pula. PDAM Tirta Sembada Sleman perlu memiliki kapabilitas dinamis untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki agar produk Daksu memiliki daya saing di bisnis AMDK yang sebenarnya sudah sangat banyak persaingan. Sesuai dengan rumusan masalah, muncul pertanyaan penelitian yaitu bagaimana penerapan konsep kapabilitas dinamis PDAM Tirta Sembada dalam memproduksi air minum dalam kemasan Daksu. Karena itulah tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kapabilitas PDAM Tirta Sembada dalam memproduksi AMDK Daksu, apakah sesuai dengan kapabilitas dinamis atau tidak. Landasan teori pada penelitian ini yang pertama yaitu kapabilitas perusahaan dan yang kedua kapabilitas dinamis. Kapabilitas perusahaan adalah berbagai bentuk kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas internal secara kompeten, seperti kapasitas pemasaran, kapasitas teknologi, dan juga kapasitas dalam melakukan penelitian dan pengembangan. Kapabilitas perusahaan yang baik tidaklah mudah untuk didapatkan, karena kapabilitas tidak dapat diperjualbelikan seperti aset. Kapabilitas perusahaan yang baik sangat dipengaruhi oleh orang di dalam perusahaan dan juga proses serta sistem organisasi perusahaan. Jenis kapabilitas perusahaan menurut Bresnik dan Lahovnik yaitu ada 6. Yang pertama kapabilitas manajerial, kapabilitas yang kedua pemasaran, yang ketiga kapabilitas teknologi,
Keempat, kapabilitas penelitian dan pengembangan. Kelima, kapabilitas inovasi. Dan keenam, kapabilitas sumber daya manusia. Landasan teori yang kedua yaitu kapabilitas dinamis. Kapabilitas dinamis adalah kemampuan perusahaan mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kompetensi sebagai cara untuk mengatasi lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Di dalam kapabilitas dinamis terdapat tiga aktivitas. Yang pertama, kapabilitas penginderaan. Yang kedua, kapabilitas memanfaatkan. Dan yang ketiga, kapabilitas konfigurasi ulang. Kapabilitas penginderaan yaitu kemampuan perusahaan untuk melihat peluang yang muncul di lingkungan bisnis. Kapabilitas memanfaatkan yaitu kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan dan merespon terhadap peluang yang muncul di lingkungan bisnis. Yang ketiga yaitu konfigurasi ulang adalah kemampuan merubah kembali baik sumber daya atau kapabilitas perusahaan untuk menyesuaikan perubahan di lingkungan bisnis. Untuk menganalisis seberapa baik kapabilitas PDAM Tirtasembada dalam memproduksi AMDK Daksu, peneliti menggunakan konsep dari Bresnik dan Lahovnik untuk menganalisis 6 kapabilitas perusahaan, yaitu kapabilitas manajerial, pemasaran, teknologi, penelitian dan pengembangan, inovasi, dan sumber daya manusia. Apakah sesuai dengan konsep dari kapabilitas dinamis, yaitu penginderaan, memanfaatkan, dan konfigurasi ulang. Metode penelitian yang pertama yaitu desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana PDAM Tirtasembada Sleman dalam menerapkan kapabilitas dinamis. Yang kedua, metode pengumpulan data menggunakan primer dan sekunder. Primer dilakukan dengan wawancara oleh 12 narasumber. Data sekunder diperoleh dari artikel berita maupun laporan perusahaan. Instrumen penelitian menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara menggunakan teknik purposive sampling, individual depth interview, dan semi terstruktur. Observasi dilakukan dengan datang langsung ke objek penelitian. Metode analisis data yang pertama yaitu kondensasi data, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dan memilih-milih mana yang akan digunakan dan mana yang tidak. Yang kedua yaitu menampilkan data wawancara diperoleh lalu ditranskripkan, lalu ditambah dengan data tabel-tabel untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang telah diperoleh akan diverifikasi lagi berdasarkan data yang pernah diperoleh. Sedikit info profil perusahaan. PDAM Tirtasembada Sleman pertama kali mengeluarkan produk AMDK Daksu pada tanggal 15 Februari 2018 untuk dikonsumsi di internal pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Pada awalnya Daksu diproduksi oleh pihak ketiga karena PDAM Tirtasembada belum memiliki pabrik sendiri. Baru pada tanggal 19 Agustus 2020, PDAM Tirtasembada Sleman melakukan peresmian pabrik AMDK sendiri. Pembangunan pabrik sendiri dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dan produksi dan menjaga kualitas AMDK Daksu. Hasil penelitian yang pertama, kapabilitas manajerial. Aktivitas penginderaan dilakukan oleh Direktur PDAM Sleman dengan kemampuan kognitif persepsi untuk merasakan perubahan pola konsumsi air minum di masyarakat, dan yang kedua kemampuan kognitif atensi untuk merasakan bahwa PDAM Tirtasembada Sleman memiliki sumber mata air yang bagus untuk digunakan memproduksi AMDK. Pada aktivitas memanfaatkan dilakukan oleh Direktur PDAM Sleman dengan kerjasama dengan perusahaan lain untuk membuat air minum dalam kemasan. Aktivitas konfigurasi ulang dilakukan oleh Direktur PDAM Sleman dengan membuat susunan organisasi baru untuk mengelola pabrik Daksu karena PDAM Sleman sudah memiliki pabrik AMDK sendiri. Pada kapabilitas pemasaran, aktivitas penginderaan dilakukan oleh PDAM Sleman dengan menggunakan distributor untuk mendistribusikan AMDK Daksu ke masyarakat umum.
Aktivitas memanfaatkan dilakukan oleh PDAM Sleman dengan menetapkan syarat bagi perusahaan yang ingin menjadi distributor. Ini dilakukan agar kelancaran pendistribusian Daksu lebih terjamin. Yang ketiga, konfigurasi ulang. Ini dilakukan oleh PDAM Tirta Sembada Sleman dengan membangun kerjasama atau kemitraan dengan 5 distributor. Hasil penelitian yang ketiga yaitu kapabilitas teknologi. Pada aktivitas penginderaan, PDAM Tirta Sembada Sleman menjalin kemitraan dengan perusahaan water treatment yaitu PT Tirta Gesang Tunggal untuk membuat pabrik AMDK sendiri. Pada aktivitas memanfaatkan peluang dilakukan PDAM Tirta Sembada dengan memanfaatkan informasi dari perusahaan mitra yaitu PT Tirta Gesang Tunggal untuk memilih teknologi yang cocok digunakan di pabrik Daksu yang baru. Pada konfigurasi ulang dilakukan PT Tirta Sembada Sleman dengan menciptakan produk Daksu yang menggunakan teknologi baru dan aset yang sudah dimiliki. Pada kapabilitas penelitian dan pengembangan, penginderaan dilakukan oleh PDAM Tirta Sembada dengan tetap menjalin kerjasama dengan PT Tirta Gesang Tunggal untuk membantu meningkatkan penelitian dan pengembangan produk Daksu. Aktivitas memanfaatkan peluang dilakukan PDAM Tirta Sembada dengan memaksimalkan sinergi yang terjalin dengan PT Tirta Gesang Tunggal untuk berkonsultasi dalam mengatasi permasalahan dan membantu proses penelitian dan pengembangan. Aktivitas konfigurasi ulang dilakukan PDAM Tirta Sembada dengan mengadopsi teknologi baru yang ditambahkan pada sistem proses produksi di pabrik Daksu. Yang kelima yaitu kapabilitas inovasi. Pada aktivitas penginderaan, PDAM Tirta Sembada belum melakukan upaya benchmarking untuk mendapatkan ide inovasi dari luar. Dalam aktivitas memanfaatkan peluang, PDAM Tirta Sembada mendengarkan masukan dari distributor sebagai perantara dari setiap keluhan yang diutarakan oleh masyarakat umum. Pada konfigurasi ulang, PDAM Tirta Sembada belum memiliki sebuah tim yang lengkap pada susunan organisasi untuk membentuk tim yang lebih inovatif. Pada kapabilitas sumber daya manusia, aktivitas penginderaan dilakukan oleh PDAM Tirta Sembada dengan mengirimkan pengelola pabrik Daksu untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Aspadin. Dalam memanfaatkan peluang, PDAM Tirta Sembada melakukan perekrutan karyawan sendiri untuk mengetahui kemampuan calon karyawan. Dalam konfigurasi ulang, PDAM Tirta Sembada melakukan transfer pengetahuan dengan memberikan mentoring bagi karyawan. Kesimpulan pada penelitian ini, kapabilitas manajerial, kapabilitas pemasaran, kapabilitas teknologi, kapabilitas penelitian dan pengembangan, dan juga kapabilitas sumber daya yang dimiliki oleh PDAM Tirta Sembada Sleman dalam mengelola pabrik Daksu sudah sesuai dengan kapabilitas dinamis. Hanya kapabilitas inovasi yang belum sesuai dengan kapabilitas dinamis. Karena kapabilitas penginderaan dan kapabilitas konfigurasi ulang belum sesuai dengan konsep dari kapabilitas dinamis. Saran pada penelitian ini yang pertama, PDAM Tirta Sembada harus melakukan benchmarking untuk meningkatkan inovasi untuk mengelola pabrik Daksu. Yang kedua, menambah tenaga kerja pemasaran agar permintaan Daksu dan pendistribusian Daksu lebih luas lagi. Yang ketiga, melengkapi struktur organisasi dengan menambah tenaga kerja yang ahli di bidang teknologi dan peralatan AMDK. Yang keempat, yaitu menambah modal sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Sekian presentasi dari tesis saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.